Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hamdara. Di sini saya dari Prodi PGMI. Sekarang saya semester 4. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu metodologi penelitian 1. Metodologi penelitian 1 ini dosen pengampu saya itu dosen KSJ kita, itu Ibu Mona Novitasari MPD. Baiklah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang beberapa penelitian, yaitu salah satunya ada penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, studi pustaka, dan penelitian tindakan kelas. Apa sih kuantitatif itu? Kuantitatif ialah penelitian yang menemukan pengetahuan dengan menggunakan angka sebagai alat sistematis. Sedangkan kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan tidak mengandung angka. Sedangkan R&D ialah penelitian untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada. Selanjutnya studi pustaka. Studi pustaka ialah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur. Yang terakhir, deskripsi tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ialah penelitian praktis yang dilakukan guru dalam bentuk berbagai kegiatan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Selanjutnya, karakteristis. Karakteristis penelitian kuantitatif ialah biasanya bersifat objektif, single track, membuktikan teori, serta fokus kepada hasil. Sedangkan kualitatif biasanya bersifat subjektif, menghasilkan teori baru, serta fokus kepada proses. Sedangkan R&D, di karakteristik R&D ini ialah menghasilkan sebuah produk, adanya validasi produk, serta FGD dengan hasil. Selanjutnya studi pustaka. Karakteristik studi pustaka ini ialah penelitian berhadapan langsung dengan data dan angka, dan butuh rujukan buku dan jurnal. Karakteristik penelitian tindakan kelas ialah masalah berasal dari hasil refleksi guru, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya, serta adanya siklus. Selanjutnya, tujuan penelitian. Setiap yang kita lakukan memiliki tujuan, bukan? Begitu pula dengan penelitian yang kita bahas kali ini. Kualitatif, tujuannya ialah mengembangkan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Sedangkan kualitatif, menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data. Sedangkan R&D, menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dan menghasilkan produk untuk mengembangkan mutu pendidikan. Selanjutnya studi pustaka. Studi pustaka ini memiliki tujuan, yaitu mencari masalah untuk diteliti, mencari informasi yang relevan, mencari landasan teori, dan memperdalam pengetahuan penelitian. Sedangkan tujuan dari penelitian tindakan kelas ini ialah meningkatkan dan memperbaiki praktis pembelajaran di sekolah. Mungkin itu sedikit tujuan. Selanjutnya saya ingin membahas tentang jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif ini biasanya bersifat deskriptif, komparatif, korelasi, survei, eksperimen, dan tindakan. Sedangkan kualitatif biasanya bersifat dasar, studi kasus, evaluasi, naratif, deskriptif, serta verifikasi. Selanjutnya R&D. R&D ini jenis penelitiannya biasanya mengembangkan produk berupa alat atau media, serta mengembangkan produk berupa kurikulum. Selanjutnya studi pustaka. Studi pustaka ialah kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, serta kajian sejarah. Selanjutnya penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini biasanya jenisnya diagnostik, partisipan,
empiris, serta eksperimen. Selanjutnya, sampel penelitian. Sampel penelitian kuantitatif ialah responden random, penentuan sejak awal, kualitatif, kesesuaian informan berkembang, R&D, kekurangan yang terdapat pada produk lama, studi pustaka, informasi dan topik yang menjadi objek penelitian, sedangkan penelitian tindakan kelas, sikap serta pemahaman siswa dalam proses belajar. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian kuantitatif ini biasanya menggunakan polling, angket, kuesioner, serta alat ukur. Selanjutnya, kalau pada penelitian kuantitatif biasanya menggunakan kamera, buku catatan, serta seorang peneliti. Selanjutnya, R&D. R&D ini biasanya menggunakan instrumen penelitian tentang lembar validasi produk. Sedangkan studi pustaka biasanya daftar checklist bahan penelitian, skema dan format catatan penelitian. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini biasanya menggunakan instrumen tes kemampuan siswa. Baiklah, selanjutnya pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, pada penelitian kuantitatif, biasanya menggunakan wawancara terencana, tes, inventarisasi, pengamatan terstruktur. Selanjutnya, kualitatif. Pada kualitatif ini, biasanya pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya, R&D. Pada R&D ini, biasanya pengumpulan data menggunakan wawancara, angket, dan dokumentasi. Sedangkan pada studi pustaka ini pengumpulan data menggunakan cara membaca dan menelaah buku serta laporan. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas. Pada penelitian tindakan kelas ini, pengumpulan data menggunakan analisis dokumen, portofolio, deskripsi perilaku ekologis, serta catatan lapangan. Selanjutnya, analisis data. Pada analisis data kuantitatif ini adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sedangkan pada kualitatif, reduksi data, penyajian data, menyimpulkan data. Pada R&D, menggunakan masalah, mengumpulkan informasi, pengembangan model, validasi model, revisi model, serta uji coba model. Selanjutnya, studi pustaka. Pada studi pustaka ini, identifikasi topik, informasi latar belakang, mencari buku atau artikel, serta evaluasi sumber. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas. Pada penelitian tindakan kelas ini, analisis data itu mengidentifikasi tema-tema, membuat kode pada hasil survei, mengajukan pertanyaan kunci, peta konsep, analisis faktor, serta penyajian hasil dan mengemukakan hasil. Selanjutnya, waktu dan biaya penelitian. Pada waktu dan biaya penelitian ini biasanya penelitian kuantitatif singkat dan mahal, sedangkan kualitatif lama dan murah, serta R&D lama dan mahal, dan studi pustaka lama dan murah, dan yang terakhir penelitian tindakan kelas lama dan murah. Halo guys, makasih ya sudah menonton videoku. Jika kalian ingin seperti kami kece-kece gini, jangan lupa masuk kampus kami, Institut Agama Islam Yasni Bungo. Oke, makasih.